Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri Karangkujung, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama beliau Ibu Hani Lestari SPD, guru pendidikan Pancasila kelas 11 di SMK Negeri Karangkujung. Selamat siang, Bu Hani. Selamat siang Pak Romo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu Ani. Jadi saya di sini karena ada tugas terkait dengan CGP, maka saya meminta waktunya kepada Bu Ani. Jadi terkait dengan pembelajaran yang akan diadakan oleh Ibu Hani, terkait dengan hal itu saya ingin mengadakan kegiatan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu Hani lakukan di dalam kelas atau yang kita sebut dengan supervisi. Baik Bu, kemudian terkait dengan tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Hani laksanakan dalam kelas. Kemudian untuk kegiatan praobservasi kali ini tujuannya adalah untuk persiapan Bu Hani supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagimu. Siap Ibu? Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, berdasarkan rencana pembelajaran yang akan Bu Hani capai. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan fokus atau area pengembangannya? Ya, oke, untuk area pengembangan saya khususnya sebagai guru pendidikan Pancasila itu ada 3 fokus ya Pak ya. Intinya ada di aspek sosial, kemudian aspek kognitif pengetahuan, dan kemudian aspek keterampilan atau psikomotorik. Jadi 3 aspek itu selalu saya bawa dalam pembelajaran. Begitu. Wah, bagus sekali ya Bu. Ketiga aspek itu menjadi acuan pokok dalam pembelajaran kelas ya Bu. Nah, kemudian saya ingin tahu lebih lanjut terkait dengan rancangan pembelajaran yang Bu Hani susun, terutama terkait dengan strategi atau model pembelajarannya seperti apa? Untuk pertemuan kan bertemu di pertemuan ini ya Pak, yang minggu ini ya. Jadi kalau saya lihat untuk pertemuan kali ini dengan tujuan pembelajarannya menganalisis rumusan sila-sila Pancasila, itu saya menggunakan strateginya itu discovery learning. Discovery learning jadi seperti biasa. Saya membuat stimulus dulu untuk anak, kemudian seperti biasa saya buat LKPD, mengelompokkan anak, kemudian anak ada proses mencari dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti hanya LKPD ya Bu yang dibutuhkan untuk anak ya. Dan juga media seperti e-book, saya menggunakan e-book. Kalau video pembelajaran Bu memakai video belum, pertemuan ini tidak menggunakan video. Atau mungkin PowerPoint? PowerPoint saya gunakan. PowerPoint juga digunakan ya. Jadi Bu Hani menggunakan LKPD dan juga media pembelajaran PowerPoint. Jadi tidak ada videonya ya, tidak menggunakan video. Nah, baik Bu, kira-kira Bu Hani kapan ya akan melaksanakan pembelajaran yang
tadi sudah disampaikan. Ya mungkin minggu ini berarti di hari Rabu ya Pak, insya Allah. Di Rabu besok ini ya? Iya. Rabu 11 akan kalau salah jadi. Oke, baik Bu. Berarti besok hari Rabu jam pertama Ibu. Jam pertama Ya, jam pertama dan kedua saya akan melakukan supervisi di kelas Rohani di kelas 11 KM4 serta akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah itu nanti akan ada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pasca observasi yang juga nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek Ibu. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Hani dapatkan dari kegiatan pra-observasi ini? Ya, untuk pra-observasi tujuannya mungkin memang untuk mempersiapkan diri seorang guru ya Pak, supaya lebih siap dalam mempersiapkan pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya tercapai dan anak pun juga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan waktunya berbincang-bincang pada kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Rabu ya Bu. Demikian terkait dengan kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi pada hari selanjutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa pagi. Siapkan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kelas 11 AK 4. Pertemuan berapa hari ini? Kedua ya, karena minggu kemarin kita full lomba-lomba dan sebelumnya juga kalian ada kegiatan rancang kebutuhan. Oke, nggak apa masalah. Hari ini siapa saja yang nggak berangkat kecuali yang dispen 8 anak? 8 kan? 8. Angka 4 kan? Jadi yang dispen Bilkis, Amanda, Indah, Iska, Rere, Rizka, Siska, dan Tia kan? Ya, beda yang sisanya. Oh, yang pagi. Yang sekarang siapa aja? Bilkis, Bilkis, Amanda, Iya. Iya. Oke. Jadi yang Indah, Rizka, dan Siska nanti siang. Ini hanya 4 ya. Dan tidak ada yang izin sakit apa ya? Kecuali yang dispen. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membiasakan diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apalagi bulan ini masih bulan-bulan kemerdekaan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Ibu minta tolong satu anak maju ke depan untuk menjadi dirijen. Silakan. Dan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
kemarin siapa yang tidak ikut upacara? Minggu kemarin, Sabtu kemarin ikut semua nggak? Ikut. Yakin? Yakin. Kita memberikan tugas. Harusnya ibu ngasihkan tugas, tapi karena nggak masuk kelas ini, jadi ibu lupa nggak nge-share WA dan sebagainya. Kalau kelas lain nge-share, karena tugasnya itu yang sebagai bukti kalian mengikuti upacara kemerdekaan itu foto selfie, kemudian kalian menyaksikan live streaming pengibaran bendera merah putih di Istana Negara di IKN, dan hasil resumnya itu berupa gambaran atau jalannya upacara pengibaran pertama kali di ibu kota baru. Tapi nggak apa-apa, hanya beberapa kelas saja yang dikasih tugas karena ibu juga lupa nggak ngasih ke semua kelas. Tapi ini ikut semua ya? Ikut. Ada yang bertugas selain upacara mandiri? Nggak ada? Yang misalnya di desa? Kayaknya itu ada yang WA itu? Nggak ya? Di lapangan semua ya? Di lapangan semua, nyaman. Ada? Tidak? Oke, bagaimana perasaan hari ini? Happy? Biasa aja? B aja? Ada yang banyak masalah? Galau? Sudah siap ikut pelajaran? Ya. Walaupun kalian kelas yang tertinggal di kelas lainnya, materinya yang kalian sudah 4 ketemuan, kalian berdua bermasalah. Ya, bisa dikebut, bisa dikejar. Gitu ya. Sudah siap ya? Siap. Semangat? Semangat. Yakin semangat? Ada yang sakit? Tidak. Kalau sakit boleh ke UKS? Enggak ya? Sarapan sudah semuanya? Sudah. Good. Seperti biasa, kesepakatan kelas kita juga dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah sudah bersih, rapi, kalian juga sesuai dengan aturan seragamnya dan sebagainya. Sudah mengkirikan kalian disiplin pagi ini. Oke, untuk pertemuan hari ini adalah memulai bab baru. Karena pertemuan pertama kemarin kalian itu difokuskan untuk mengerjakan asesmen diagnostik ya, dan membuat kesepakatan kelas, menyampaikan kontrak belajar di pertemuan pertama. Iya ya? Iya. Dan hasil dari asesmen itu hampir 80% dari kalian itu ternyata masih lupa. Ya, materi-materi di fase E kemarin, khususnya tentang perumusan Pancasila. Kenapa dilupakan? Udah setahun Bu, lupa Bu. Ada yang benar beberapa anak tentang bagaimana sih yang kalian ingat tentang proses pengurusan Pancasila dilakukan pada sidang BPUPKI tanggal berapa ya? Tanggal 29 apa? Mei sampai 1 Juni 1945. Ada yang banyak sekali mengatakan menyebutkan atau mengisinya itu sidang BPUPKI kok, nggak disertai dengan tanggal, nggak disertai dengan tokoh, ya banyak itu hampir seperti itu. Dan apalagi untuk soal yang nomor 2 berkaitan dengan pasal-pasal yang kalian tahu, ternyata banyak yang kosong. Itu elemen besok ya, elemen yang kedua yang udah. Fokus ibu yang pertama ini tentang perumusan Pancasila. Kenapa kok ibu sangkut pautkan kembali? Karena memang ada keterkaitan, ada hubungan di materi fase F kali ini. Kalau kelas 10 kemarin di fase E kalian membahas tentang proses perumusannya, bagaimana proses merumuskan Pancasilanya. Nah, di fase F ini nanti kita akan membahas tentang apa? Hasilnya perumusan Pancasilanya yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi fokusnya tentang apa? Pengamalan sila-sila Pancasila. Sejauh mana sih kalian sudah mengamalkan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian? Tapi kalau kalian belum tahu prosesnya ya nggak mungkin. Ada tahap-tahapnya. Jadi tujuannya ibu mengecek kalian kemarin dengan asesmen diagnosis seperti itu. Ya, nggak masalah. Dengan hal itu ibu jadi tahu. Ibu jadi saat menjelaskan hari ini nggak boleh langsung ke rumusan atau kalau jauh, tapi akan sedikit-sedikit mengingatkan, mengajak kalian untuk mengingat tentang bagaimana proses merumuskan Pancasila. Begitu. Sudah bawa buku kelas 10-nya?
Ada yang tidak? Ada yang tidak ketemu? Lupa, tapi ketemu ya? Oke, aman, masih menyimpan. Oke, kita awal sedikit. Ada yang ingat nggak yang jawabannya pernah lengkap? Siapa namanya? Lupa. Ada 4 anak kalau nggak salah. Jadi kan 2 kelompok nih, 2 pasang nih, 2 meja nih. Misalnya mengerjakan bareng-bareng. Yang pertama, perumusan Pancasila dilakukan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Stop, titik. Itu ya? Betul ya? Terus tokoh-tokohnya siapa saja? Oke, Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Terus tokoh agama Islam siapa? Banyak nih, ada Kak Muzakar, Hasim dan sebagainya. Ya, berarti sidangnya selama berapa hari? 3 atau 4? 3 atau 4? 4 ya. 4 walaupun yang dijelaskan di fase E kemarin memang di modul-modul cuma 3 ya. Jadi tanggal 29, tanggal 30 dan tanggal 1. Ya gitu ya. Tanggal 31-nya tuh kosong. Berarti tanggal 31 nggak ada sidang dong, Bu? Ada nggak? Ada. Nah, 31 ini diisi oleh tokoh-tokoh Islam dalam apa? Menyampaikan aspirasinya terkait dasar negara yang mereka canangkan, mereka usulkan, ya. Namun karena usulannya itu lebih pro ke inginnya mereka lebih ingin menyampaikan bahwa sila pertama itu tentang apa namanya, fokusnya untuk agama Islam. Jadi banyak tokoh yang tidak setuju, khususnya adalah tokoh-tokoh nasionalis. Karena menganggap bagaimana? Karena di Indonesia tidak hanya agama Islam saja, tapi juga ada agama yang lain. Toh juga banyak tokoh-tokoh dari agama Kristen dan sebagainya yang juga punya andil besar dalam apa? Memerdekakan Indonesia. Jadi tidak pas, tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural. Itu tetap ada dia. Nah, hasilnya yaitu berupa apa? Pancasila. Yang mana Pancasila itu adalah hasil dari atau sesuai dengan pendapatnya atau usulan dari siapa? Siapa? Usulan siapa? Insinyur Soekarno, ya, yang fokusnya adalah pada asas gotong royong. Oke, kali ini Ibu akan memberikan kalian semacam LKPD. Jadi LKPD ini yang harus kalian kerjakan di awal pertemuan, kemudian di akhir pertemuan. Di awal pertemuan supaya bisa melihat sejauh mana kalian tahu, dan di akhir nanti bisa kalian kerjakan setelah Ibu memberikan penjelasan. Ini ada yang sendirian ya? Sendiri nggak apa-apa kerjakan sendirian? Oke, aman ya. Karena KKPD ini tujuan Ibu dikerjakan secara berpasangan. Satu meja, satu. Oke, silakan. Satu meja, satu LKPD. Kerjakan secara berpasangan. Oke, sesuai dengan apa yang sudah kalian pegang LKPD di situ. Untuk nama kelompok, ya, nama kelompok silakan kalian isi dengan nama apapun yang kalian mau. Bentuklah nama kelompok sendiri. Ya, bebas. Ya, anak zaman sekarang kayak bebas. Kemudian anggota seperti biasa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya untuk kali ini, setelah kalian nanti diskusi bersama dengan teman semeja, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi rumusan sila-sila Pancasila dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
situ ada tabel ya. Ada tabel tik. Tahu, ingin tahu dan ketahui. Untuk yang perlu kalian kerjakan adalah dua kolom pertama saja, yaitu kolom saya tahu dan saya ingin tahu. Ya, untuk kolom saya tahu itu diisi apapun yang kalian tahu tentang tema hari ini berkaitan dengan rumusan Pancasila dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah kamu tahu, kayak prosesnya dan sebagainya. Kemudian setelah itu apa yang ingin kamu ketahui tentang tema hari ini, yaitu rumusan sila Pancasila dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah, dua kolom itu saja. Untuk kolom yang saya telah ketahui itu nanti setelah kita membahas bersama materi hari ini. Paham? 5 menit cukup? 10 menit. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang.
Ya, sekarang boleh buka HP. Buka matinya melalui HP. Ya. Matinya di bawah satu ya. Akan buka bersama. Sudah habis ya, sudah 10 menit ya. Kemudian yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah ibu akan kasih waktu kalian 10 menit. Silakan kalian buka materi bab 1 hari ini berkaitan dengan keterkaitan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 1 sampai 7 ya. Sekarang kalian baca, dipahami dengan baik ya dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Bisa dibuka ya? Tuh. Kalau masih putih ditunggu, jangan ke bawah-bawah terus. Nanti ngomong. 1 sampai 7 ya.
Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, sudah ya? Sudah dibaca dari halaman 1 sampai halaman 7. Apa yang kalian baca di situ? Yuk, ada yang menyampaikan hasilnya? Silakan angkat tangan. Yuk, berani. Temanya tentang keterkaitan Pancasila Pancasila ya. Nah, apa sih isi di dalamnya? Yuk, angkat tangan. Berani menyampaikan. Silakan. Ayo. Oh, malu. Biasa saja. Siapa yang ingin menyampaikan isi dari yang telah dibaca berkaitan dengan tema keterkaitan antara sila Pancasila? Simple banget tulisan ini. Ayo. Tuh.
baris 1 sudah, 2 sudah, tinggal baris 3 dan 4. Silakan, Ibu ingin dengar suaranya. Kalau baris 1, 2 ada lagi nggak apa-apa. Ya, barisan sini. Barisan ketiga dan 4. Ibu ingin mendengar suaranya dari salah satu anggotanya. Yuk. Sudah ada 2 pendapat, ya, sudah bagus sekali. Ada lagi? Ya? Yang kalian tangkap dari bacaan itu apa? Ya. Mbak. Ibu ingin dengar suaranya. Tentang keterkaitan sila Pancasila. Di sana ada lagi? Tidak ada? Baris keempat tidak ada yang mau bersuara? Yakin? Diam-diam saja? Ngantuk? Enggak ya? Jangan ngantuk. Apa Mbak? Malu-malu. Bisa juga berpendapat. Oke, berkaitan dengan apa sudah kalian baca tentang keterkaitan sila-sila Pancasila dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa pendapatnya Mbak Lila dan Mbak Aisyah benar ya, bahwa dalam Pancasila ada sila, ada 5 sila, 5 asas yang menjadi apa? Fondasi utama bagi sebuah negara, khususnya Indonesia, karena Pancasila itu hanya punya Indonesia. Itu yang perlu kita banggakan. Tidak ada negara lain yang punya Pancasila selain Indonesia. Ya, makanya kenapa kok dulu ada sidang BPUPKI kemudian dirumuskan Pancasila itu kenapa? Karena sebagai langkah persiapan kita untuk merdeka, ya, dan asas itu atau Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara, sebagai fondasi, ibaratnya dalam membuat sebuah bangunan. Mau setinggi apapun bangunan yang kita buat, yang perlu dibuat terlebih dahulu, yang perlu dirancang terlebih dahulu adalah apa? Fondasinya. Mau 10 lantai, berarti fondasinya harus kuat. Ya, beda dengan yang hanya 1 lantai dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan sebuah negara yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang multikultural, ya kan? Nggak homogen ya, kita bangsa yang heterogen banget sekali. Penduduknya banyak, wilayahnya luas, budayanya banyak, agamanya juga banyak. Hal itu jelas sekali membutuhkan fondasi yang sangat kuat supaya apa? Tidak mudah roboh. Ya, bayangkan kalau fondasinya cuma cek-cek, cepat hancur, nggak mungkin kita sampai 79 tahun. Nah, kita terbukti ya, Pancasila bisa mempertahankan bangsa Indonesia sampai ke usia 79 tahun. Nah, 5 sila atau 5 asas dalam Pancasila itu nyatanya merupakan satu hubungan yang saling terkait, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Dan kita diminta, diharapkan untuk bisa mengamalkan 5 sila itu dengan baik. Alangkah baiknya dilakukan secara urut, secara runtut. Itu harapannya. Tapi namanya manusia ya, apakah kita sudah mengamalkan 5 sila dengan runtut? Masih banyak yang belum. Masih banyak yang hanya mengamalkan beberapa sila saja. Gak apa-apa, daripada tidak mengamalkan sama sekali. Karena yang namanya hidup itu butuh proses. Tujuannya pendidikan Pancasila supaya apa? Kalian nanti lulus selesai fase F itu akan menjadi manusia Pancasilais yang bisa memahami isi Pancasila,
bisa mengamalkan Pancasila dan bisa menyebarkan Pancasila, bisa mengajak orang lain untuk mengamalkan Pancasila. Itu titik akhirnya dari pendidikan Pancasila. Nah, kalau di fase tengah nih, fase harus bisa mengamalkan 5 sila Pancasila. Ini masih di awal, nggak masalah. Nanti setelah selesai fase F kelas 11 ini harus sudah behind mengamalkan 5 sila dengan baik, ya, atau mungkin sudah mengamalkan 5 sila secara rutin. Kemudian tadi pendapatnya dari Aisyah lanjutannya bahwa Pancasila ini tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tiap sila itu nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terkait. Dan sila pertama itu tidak hanya berkaitan dengan ketuhanan saja, tidak hanya berkaitan dengan religiusitas saja, tapi juga berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, musyawarah, dan juga keadilan. Nah, maka dari itu, kenapa seperti itu? Karena sila pertama dijadikan sebagai apa? Sila yang utama, sumber dari semua sila. Atau nama lainnya, sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai sila ketiga, 4, 5. Jadi ada apa ya? Tingkatan-tingkatannya. Begitu ya. Tapi tidak hanya semata-mata sila pertama tentang ketuhanan. Ya, bahwa sila pertama itu intinya apa sih? Tuhan ya. Menganggap bahwa kita manusia adalah manusia yang berhamba, wajib memiliki Tuhan. Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia negara hukum yang berketuhanan, mewajibkan tiap-tiap warga negaranya memeluk agama atau keyakinan. Cukup satu saja. Tidak memperbolehkan warga negaranya tidak mempunyai agama atau ateis, sangat menolak ateis. Ya, ada berapa agama di Indonesia? Oke, apa saja? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Nah, kita dibebaskan nih, mau pilih yang mana? Kalian apa agamanya? Islam. Artinya apa? Gampang ya kalau pertemuan ya, berhijab ya. Tuh, ya. Tapi nggak cuma hanya itu. Sila pertama itu tidak hanya sebatas memeluk agama saja sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga setiap manusia tadi yang memiliki agama itu juga perlu melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Ya, apa itu hablum minan nas, sesuai dengan sila kedua. Ya, maksudnya apa sila kedua? Apa coba maksud sila kedua? Kemanusiaan, menganggap bahwa manusia lain itu sama derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pintar, bodoh. No. Kalian sebagai seorang siswa, seorang pelajar, apa yang perlu kalian lakukan sesuai sila kedua? Tidak boleh pilih-pilih teman. Ketika ibu buat kelompok, nggak boleh, bu saya nggak mau sama itu bukan CS ku, nggak bisa. Ya, ini baru pasang ibu kasih kelompoknya, di sini heterogen pakai kocokan supaya heterogen dan kalian bisa menghafalkan sila kedua dengan baik. Di rumah pun sama. Dia bukan anak sekolah, bukan anak TK, nggak mau teman sama itu anak swasta. Ada kayak gitu? Enggak. Itu nggak sekolah, aku nggak mau main sama dia. Ada kayak gitu? Enggak boleh. Karena semua derajatnya sama di mata Tuhan dan di mata negara, mata hukum. Ya. Kemudian berkaitan dengan sila ketiga tadi, tidak hanya sebagai seorang hamba yang bertuhan, tapi juga mementingkan kepentingan banyak orang, lebih mementingkan kepentingan kelompok, bahkan negara. Tidak egois. Contohnya apa? Contoh pengamalannya apa? Sila pertama dalam sila ketiga. Kalian sebagai seorang siswa pelajar. Apa coba? Ya ini ketika kelompokan misalnya, ya lebih mementingkan kelompok dibanding
kepentingan sendiri. Misalnya dalam lingkup kelas nih, teman ikut karnaval ya. Nah itu jangan fokusnya mengunggulkan kelas, tapi ikut memeriahkan sekolah dalam mengikuti karnaval. Jadi lebih mementingkan kepentingan umum negara bangsa dibanding kepentingan sendiri. Ya, kemudian dikaitkan dengan sila keempat, berkaitan dengan kerakyatan. Fokus sila keempat adalah kerakyatan dalam wujud musyawarah mufakat. Apa contohnya ketika ada suatu masalah, suatu konflik diselesaikan dengan apa? Musyawarah, dibicarakan bersama, kan enak ya? Nggak main hakim sendiri, nggak jambak-jambakan. Cewek-cewek ini misalkan kalau marah datang jambak-jambakan, cubit-cubitan, cakar-cakaran. Ya nggak? Iya. Ada yang benar di sini? Enggak. Nggak ada yang rebutan pacar ya? Enggak. Intinya kalau ada masalah sekecil apapun dalam kelas ini bicarakan dalam sebuah forum, dalam sebuah musyawarah. Dan ketika kok pendapatnya tidak sesuai dengan hasil kesepakatan, harus legowo, harus lapang dada. Kok pendapatku nggak diterima ya? Kok pendapatku nggak ada yang setuju ya? Kamu setuju dong biar pendapatku menang. Nggak boleh. Ya, karena musyawarah mufakat itu apa? Memberikan kebebasan kepada tiap-tiap anggota forum atau musyawarah di situ untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing tanpa tertekan, tanpa adanya paksaan. Nah, sesuai dengan apa? Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian sila pertama dikaitkan dengan sila kelima. Nih apa nih? Keadilan sosial. Apa? Tadi kita nggak cuma sebagai seorang hamba Tuhan yang punya agama, tapi juga harus memperhatikan keadilan bersama. Nah, tapi pertanyaan di sini, Ibu sudah ngecek semua kelas yang Ibu ada di kelas 11. Kalian masih bingung sekali dalam membedakan antara adil sila kedua dan adil sila kelima. Ya kan? Ya kan? Sama-sama ada adil-adilnya. Sila kedua apa coba? Oke, kalau sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bedanya apa? Coba kita tahu. Yo, bisa jangan genyem. Ibu pengennya angkat tangan, bersuara dengan lantang. Oke. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti itu kan keadilan sosial yang menegaskan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pendapat saya ya Bu. Iya. Yang kemanusiaan yang adil dan beradab berarti itu sesama manusia. Mungkin itu Bu bedanya. Kalau masih jawaban Ibu kurangi ya kata-kata mungkin, bisa jadi kayaknya. Berarti itu menandakan kalian tidak yakin dengan pendapat. Kelas PP, kelas pendidikan Pancasila Buhani itu bebas demokrasi, mau berpendapat apapun silahkan, tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting satu, bertanggung jawab dengan jawabannya. Ya dicoba ya. Jadi kurangi kata mungkin, kayaknya, bisa jadi. Bukan salah, cuma membantu kalian belajar mengurangi ketidakpercayaan diri kalian. Itu loh, paham? Kayak gitu. Kalau sila kelima tadi berkaitan dengan keadilan buat semua manusia, seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang sila kedua, kalau sila kedua sesama manusia. Yang sila kedua itu sesama manusia yang ada di dalam lingkupnya saja. Lingkup apa misalnya? Misalkan lingkup Oke, kalau lingkungan berarti lebih kecil konteksnya. Kalau yang sila kelima itu lebih luas, gitu. Seluruh warga Indonesia. Oke, good. Ada lagi? Oke, Mbak. menurut saya kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu kemanusiaan yang ada di lingkup yang lingkupnya lebih kecil daripada keadilan yang sosial seperti yang dikasih tahu sama Aisyah tadi 11-12. Cuma perbedaannya itu di kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti di suatu, misalnya contohnya di suatu masyarakat itu harus ada ketua RT sama RW, dia harus adil kepada seluruh masyarakat ada. Terus beradab juga, kita mempunyai adat antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang
yang berarti itu keadilan yang tertera hukumnya dengan hukum yang ada di Indonesia. Itu konsep kedua pada hukumnya ya. Pakai guna mendapatkan mindset ya. Belum mencapai titik intinya perbedaan ini, masih membingungkan. Ada lagi? Oke. Menurut pendapat saya kalau sila kedua itu kita yang melakukan. Terus kalau sila kelima itu keadilan sosial berseluruh Indonesia dilakukan oleh pemerintah ke kita. Kalau sila kedua kita ke pemerintah. Kalau kita ke semuanya. Kalau sila kelima pemerintah ke kita. Hebat. Alia, oke good. Ada lagi? Belum. Ada lagi nggak? Bisa diwaktuin? Oke. Sudah hampir mendekati titik intinya, tapi lebih mudahnya kalian membedakan antara adil sila kedua dan adil sila kelima. Kalau adil sila kedua itu adil yang berkaitan dengan sisi kualitatif pandangan manusia. Contohnya apa? Kita harus menghargai sama manusia. Si A, si B sama derajatnya. Tidak ada kaya, miskin, tinggi dan tidak ada. Sama semua. Ya, dalam aspek pandangan tiap-tiap manusia. Tapi adil sila kelima itu adil yang berkaitan dengan sisi kuantitatif yang berkaitan dengan angka nominal. Apa contohnya? Apa? Pembagian bansos ya. Ada program PIP, PKH, BLT, terus apa lagi? Banyak ya. Itu kan pemerintah Bu yang melakukan. Terus kita nggak bisa dong mengamalkan sila kelima. Tidak, bukan begitu. Kalau kalian lihat di 45 butir Pancasila di sila kelima, ya, sebagai seorang manusia biasa, warga negara biasa khususnya pelajar, bisa mengamalkan sila Pancasila yang berkaitan dengan sila kelima yang dalam aspek kuantitatif angka. Apa contohnya? Gemar menabung. Nabung uang ya? Iya. Modal apa ya? Iya. Kemudian menghargai karya orang lain. Ih, masakan kamu enak ya? Itu kan penghargaan. Ya? Ih, enak banget. Ih, lukisanmu bagus sekali. Ini bisa buat lomba loh. Itu ada angkanya, ada nominalnya, ada apa ya? Bisa dijual. Paham? Jadi kalau sila kedua itu hanya berkaitan dengan pandangan kualitatif. Ya, pandangan. Tapi kalau sila kelima berkaitan dengan angka nominal kuantitatif. Paham? Jadi nggak cuma aku pemerintah, saya pemerintah ke manusia tidak. Semua bisa, semua objeknya bisa. Subjeknya bisa siapa saja. Yang mereka itu aspek kualitatif dengan aspek kuantitatif. Paham? Paham. Yakin? Sampai sini paham? Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak mas ini? Sudah 5 sila kita kaitkan. Jadi 5 sila itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling terkait. Dan harapan ibu, kalian bisa mengamalkannya semua. Jangan pilih-pilih, saya senangnya sila pertama aja lah bu. Saya udah rajin sholat 5 waktu. Sudah sholat subuh? Sudah. Nggak cuma sholat 5 waktu, sholat sunnah pun juga dilakukan, duha, tahajud sebagainya. Puasa juga nggak cuma Ramadan. Berarti saya sila pertamanya bagus ya bu. Tapi saya masih susah berteman. Terus gimana dong sila keduanya? Saya juga masih susah buat nabung. Saya masih egois bu. Berarti itu hanya baru bisa mengamalkan sila pertama ya. Iya. Karena yang namanya belajar itu proses. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Oke, langkah selanjutnya silahkan kolom yang ketiga saya telah ketahui, silahkan kalian isi. Ya. Kemudian yang kolom di bawah, ya, kolom pengamalan
sila-sila Pancasila seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ketika kalian kok sudah mengamalkan sila pertama dengan baik, berarti urutan sila pertama diisi nomor 1 dengan alasan saya sudah sholat 5 waktu, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, dan sebagainya. Terus misalnya, saya sholat masih bolong-bolong Bu, tapi setiap pagi saya selalu membantu mbah-mbah yang mau ke pasar, boncengin. Tapi saya setiap hari selalu nebengin teman Bu yang nggak punya motor, berangkat bareng. Jadi itu sila keduanya sudah bagus ya. Nah, sila keduanya di posisi peringkat pertama dengan alasan seperti itu. Dan seterusnya. Tapi itu hasil sepasang ya, bukan sendiri-sendiri. Begitu? 10 menit cukup? Cukup. Silakan.
yang keempat, urutan pengamalan yang ketiga. Alasan karena ketika menyelesaikan masalah selalu dengan musyawarah, meminta pendapat teman, orang tua, atau sebagainya. Sila yang kelima, urutan pengamalan yang kelima. Karena sebagai warga negara merasa adil dalam mendapat bantuan dari negara. Saya contohnya ya Bu, kami berdua ini alhamdulillah dapat PIP. Nah itu saya merasakan dapat bantuan dari negara, yaitu salah satu kami merasakan bantuan dari negara. Enggak Bu, karena yang langsung tetap udah ya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk Aisyah deh. Ada lagi yang menyampaikan satu kelompok lagi? Satu kelompok lagi? Yuk, kelompok Lila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan yang mengurutkan sila Pancasila. Langsung aja. Menurut kami urutan pengalaman yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena sudah melaksanakan sholat, puasa, dan zakat. Insya Allah berpuasa sudah sudah sama wajib ibu. Terus yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sudah memilih-milih teman. Terus yang ketiga itu ada kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Karena kita sudah menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keempat itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah menghargai cara teman dan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kelima itu adalah persatuan Indonesia. Karena kami sudah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, demikian dua kelompok saja karena waktu sudah mau habis. Ya, kemudian adalah kita harus melakukan yang namanya refleksi. Ya, apa sih yang sudah kita dapatkan hari ini? Apa? Ada yang ingin menyampaikan apa yang kalian sudah dapat hari ini di pertemuan kedua? Ya. Yang saya sudah dapatkan hari ini contohnya saja perbedaan antara sila kedua dan kelima, terus penerapan sila Pancasila, terus keterkaitan antara sila pertama sampai terakhir gitu Bu. Ya, jadi sudah banyak yang sudah kita bahas hari ini. Intinya tentang mengidentifikasi atau rumusan sila-sila Pancasila dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupakan perbedaan sila kedua dengan sila kelima. Artinya tiap sila punya kata kunci. Ya, kalau kalian pengen lebih paham lagi, kalian pahaminya menggunakan 45 butir Pancasila yang ada di UUD paling belakang itu. Sudah punya? Nanti untuk elemen kedua semua anak wajib punya UUD ya. Karena kita akan telaah satu persatu. Begitu ya. Jadi dalam 5 sila Pancasila itu saling terkait, tidak bisa sendiri-sendiri. Dan ada satu sila sebagai sila utama yaitu sila yang utama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Harapannya Ibu, silahkan kalian mulai ini masih belum berurutan ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang nanti di akhir fase ini kalian sudah bisa mengamalkan sila-sila Pancasila secara urut, ya 1 sampai 5. Itu harapannya, tapi nggak memaksakan. Karena kita manusiawi ya, nggak bisa ditebak. Silakan mengamalkan sila Pancasila dengan baik senyamannya. Ini
sesuai dengan apa? Sila-sila Pancasila itu sendiri. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke makna sila-sila. Jangan lupa sebelum alam-alamnya, sebelum pembelajaran kalian sudah bisa, harapan ibu bisa membaca materi sudah ibu share di WA kalian masing-masing.